Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam persatuan Indonesia, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam perdamaian dunia dan salam waras untuk kita semua. Ya, em, tadi sore ya, tadi pagi saya buat konten VT khusus untuk para penipu-penipu harta amanah gitu. Saya bilang semua itu penipu, ya, kecuali ya ada yang benar, tetapi dia nggak akan pernah nyari-nyari mangsa, nyari-nyari pengikut untuk ngumpul-ngumpulin duit seperti itu. Nah, yang pasti bukan saya orangnya, banyak kok di Indonesia, banyak itu sesepuh-sesepuh. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang em, darurat pesugihan, ya. Di Indonesia ini, ya kita ngomong di Indonesia saja ya, banyak sekali pesugihan-pesugihan yang marak ya, dilakukan oleh orang-orang, apalagi sekarang lagi musim susah, ada babi ngepet dan lain sebagainya begitu ya. Ini satu hal yang mungkin dikatakan oleh orang biasa tidak ada, dikatakan oleh orang yang hanya menggunakan akal tidak ada, tetapi pada kenyataannya ada. Nah, saya kemarin cerita ya, pesugihan itu macam-macam, ada tuyul, ada yang babi ngepet, ada yang macam-macam lah ya, ada yang dia itu katakanlah em, menumbalkan karyawannya atau menumbalkan anak istrinya gitu. Nah, salah satunya ini tuyul nih. Tuyul pada saat alastu birobikum, nah dia nggak mau bersaksi bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Maka begitu bayi itu lebih dari 4 bulan dia akan keguguran. Nah, si ruhnya ini nih yang akan jadi tuyul itu. Ruhnya itu tetap keluar tapi tidak di dalam jasad itu. Jadi bukan berarti jasad bayinya itu, janin bayinya jadi tuyul ya. Tapi si ruhnya itu tuh jadi tuyul gitu. Nah, yang paling marak ini para pelaku-pelaku ini, dukun-dukun kampret ini ya. Ya nggak tau lah, mau dia sakti kayak mau apa, saya bilang dari tadi saya nggak pernah takut sama dukun sakti kayak apapun begitu. Ya, saya lawan begitu, mau yang dia muridnya itu, gurunya itu kayak gimana gitu, saya lawan. Jadi saya ingin memerdekakan otak kita gitu loh. Rata-rata orang yang selama ini mungkin mikirnya itu hanya nyari uang secara gampang gitu. Nah, kalian tuh harus mikir bahwa harta yang kalian curi pun ya, yang kalian ambil pun, andai itu ngambil dari punya orang, ya kalian kasihan lah orang yang diambil, nyari uangnya susah ya kan, terus diambil seenaknya seperti itu, dirampas begitu kan. Nah, termasuk penglaris sama saja. Padahal kan rezeki itu udah dibagi oleh Allah nih, turun begitu kan. Nah, misalkan nih, saya nggak mau sebut, pokoknya sebuah toko deh begitu ya, apapun tokonya gitu, dia menggunakan perewangan untuk penglaris gitu. Penglaris sama saja pesugihan. Ya, sama halnya ini kinerjanya seperti ini. Itu si sosok itu berdiri di atas genteng tuh. Berdiri di atas genteng, dia tangannya itu begini-begini, narik-narikin ruh-ruh yang kalah tua. Nah, kalau kayak kita-kita yang maaf ya, yang kita nggak eling lan waspada, kita akan kena pengaruh, ketarik ke situ, akhirnya kita beli di situ, beli di situ. Nah, yang tempat yang lain kosong, itu samanya kan merampok. Ya, merampok yang sebetulnya haknya siapa diambil oleh siapa. Nah, ini kelakuan-kelakuan dari jin-jin buduk yang digunakan oleh para dukun-dukun cabul ini, ya dukun-dukun pesugihan lah atau dukun-dukun apalah ya. Ini yang harus diberantas gitu. Memang sampai hari ini belum ada yang berani berantas. Saya nyatakan saya berani berantas mereka. Kalau mereka mau ngelawan saya, ayo gitu. Ya ini untuk edukasi saja nih, bukan untuk ajang pamer-pameran. Saya tidak sakti, tapi saya yakin Allah bersama saya gitu. Saya tidak sakti, demi Allah. Yang sakti itu pastinya Allah kan. Nah, makanya kita deketin dengan yang maha sakti. Siapa? Ya Allah itu sendiri. Maka dari itu saya pancing nih dukun-dukun yang model seperti itu untuk keluar ya. Ya mungkin saya tahu setelah selesai VT ini akan ada serangan-serangan gaib gitu, tapi buat saya itu biasa aja gitu. Dan asal kuat gitu. Saya hanya ingin menyadarkan saja, bukan untuk mencari petantang petenteng, untuk mencari apa ya namanya itu, musuh gitu, tidak. Justru saya ingin menyadarkan kalian sebelum telat. Jangan sampai nyerang saya baru nyesel gitu. Itu aja. Jadi dukun ini jangan sampai nyerang saya baru nyesel, nggak ada penyesalan. Setelah berani nyerang saya nggak ada penyesalan. Saya nyatakan seperti itu. Sekali lagi ya, kalian dukun-dukun yang merugikan orang, bawa baik dukun santet, mau dukun pesugihannya, dukun apapun itu. Ini malam Jumat ini ya, silakan.
ya, kalian dengarkan pesan saya baik-baik, ya. Saya rasa berhentilah untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, karena banyak manusia-manusia lain yang dirugikan. Ya tadi, rezeki yang turun, ya itu diambil tuh sama jin-jin kampret yang disuruh orang mereka, diambil dikasih ke orang-orang yang sebagai pemujanya. Nah, si orang-orang atau yang praktek dalam arti sebagai konsumennya ini, ya ini harus sadar nih, kalian ini nanti matinya susah. Satu, yang kedua, hartanya itu istidraj, nggak berkah. Larinya kemana? Kita tuanya kena stroke, udah gitu hartanya habis sama anak-anak kita, ya, sama anak-anak entar pakai buat judi, buat apa gitu ya. Terus anak-anak kita juga akan, ya maaf ya, akan dijauhkan dari jalan ilahi, jadinya anak-anakan begitu. Nah ini kalau mau silahkan lanjutkan, ya. Intinya tobatlah sebelum masa itu tiba, ya. Ini peringatan loh, mungkin Allah sedang meminjam lidah saya untuk menyampaikan ini, ya. Tapi sekali lagi, pesan-pesan ini untuk mengedukasi baik si praktisi maupun konsumen agar segera hentikan praktek-praktek seperti ini. Itu saja, terima kasih. Semoga makin banyak orang Indonesia yang tersadarkan sehingga ya kita hidup biasa aja lah gitu kan. Kalau memang kita harus kerja sebagai, maaf ya, sebagai pemulung, maaf sekali, lebih terhormat kerja sebagai pemulung daripada apa? Pesugihan. Itu sih menurut saya. Karena buat saya hidup itu tidak harus kita itu punya harta yang melimpah segala macam, karena harta itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah kita cinta sama dunia. Butuh dunia boleh karena kita masih hidup, tapi cinta jangan. Itu namanya zuhud. Sehingga nanti rasa syukur akan tumbuh, kita nggak punya rasa was-was. Nah, karena nafsu, pengen kaya, pengen punya ini, pengen punya itu gitu ya. Pengen punya istri lebih dari 3, lebih dari 1 mungkin ya. Sampai harus seperti itu, aduh pusing gitu. Nggak perlu deh pakai cara-cara begitu, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kata-katanya agak menyinggung, ya. Ini semua untuk mengedukasi kita semua, ya, bahwasanya ada loh yang berani untuk melawan dukun-dukun yang seperti itu. Siapa? Insya Allah saya, ya, saya akan berantas. Walaupun berantasnya dalam arti bukan saya akan datangin mereka, tidak. Ya dengan cara seperti ini pasti akan ada yang kepancing dan dia akan quote and quote secara gaib dia akan nyerang saya. Dan peringatannya adalah ketika dia perangi saya atau serang saya dari jauh, jangan menyesal. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam persatuan Indonesia, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam perdamaian dunia, salam waras.